Menpora mundur karena Menpora juga adalah kader Partai Golkar, dan artinya kan nantinya posisi Menpora akan kosong ya? Iya, Bang Rehat. Pertama, mundurnya Menpora tentu biasanya partai politik itu kan mendapatkan kursi menteri yang sesuai dengan komitmen mungkin kontrak politik dengan presiden. Itu artinya akan ada pemain baru, artinya ganti, tapi bukan maksudnya itu dari kader lain, tetap itu adalah jatah dari Partai Golkar. Tinggal bagaimana nanti ketua umum dan pengurus jajaran Partai Golkar mengirimkan kader terbaiknya sebagai pengganti Menpora ya Pak Zainuddin Amali. Artinya kalau setahu saya kursi Menteri Golkar tidak akan berkurang, tetap akan itu dikembalikan jatah kursi itu kepada kader terbaik Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mazhab pandangan masyarakat segelintingan yang menurut saya lucu juga. Apakah memang Pak Zainuddin Amali, beliau tahu betul beliau juga ada kemungkinan diresapel sehingga jauh lebih cepat untuk mengundurkan diri. Tapi ketika jawaban Bu Etipa, saya kok nggak yakin. Karena beliau punya prestasi, di tangan dingin beliau bisa mengurai persoalan sepak bola yang sangat fundamental dari level hulu sampai level hilir. Beliau bisa mengatasi satu persatu tentang olahraga kita, prestasi-prestasi dan kinerja. Tapi sehingga ada yang mengatakan segelintingan masyarakat publik mengatakan jangan-jangan Pak Zainuddin Amali sudah tahu kok dia akan resapel, jadi lebih cepat mundur gitu. Atau yang memang yang ketiga, persamaan kepentingannya adalah jabatan sebagai Menpora hanya 1 tahun, sementara untuk wakil ketua umum PSSI kan masih ada jabatan sampai 2027 setahu saya, tentu akan lebih banyak persamaan kepentingannya. Tapi apa yang disampaikan Bang Ambalin, saya sepakat jiwa bahwa memang kita tidak ada urusan dengki, iri atau buruk sangka di soal ini. Tentu kita ingin mendukung juga Merah Putih, nasionalisme dan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu bagaimana bangkitnya geliat bola itu. Kita paham bahwa kita ikutlah setuju dengan Bang Ambalin bahwa pikiran kita sama bagaimana bangkitnya geliatnya sepak bola Indonesia, berkibarnya bendera merah putih. Tetapi konteks politik, makna politik dalam konteks ini tidak bisa kita lepaskan. Misalnya ada juga pandangan mazhab publik yang lain. Ini menunjukkan saya hormat pada Bang Zainuddin Amali. Ini menunjukkan ini akan dicatat dalam sejarah. Padahal dalam perspektif publik Mbak Bu Hetifah ya, justru jabatan Menteri Olahraga itu lebih seksi, privilege-nya lebih tinggi gitu. Kok demi PSSI beliau mundur hanya untuk mengorbankan jabatan sebagai Menpora? Lebih praktis, lebih berkelas jabatan Menteri Pemuda Olahraga dibanding hanya sebagai wakil ketua PSSI. Dan itu juga secara tidak mohon maaf sama sekali saya tidak menyinggung Pak Erick Thohir. Ini kok seolah-olah jadi Pak Erick sebagai, tapi Bang Ngabalin kan bilang bahwa tugas fungsi wakil ketua umum lebih besar daripada ketua umumnya. Sehingga mundurnya Bang Zainuddin Amali yang dicatat dalam sejarah ini tidak otomatis Pak Erick juga harus mundur, karena tugas harian mungkin Bang Amali lebih besar daripada tugas yang dikerjakan oleh Pak Erick Thohir. Tapi kalau perspektif masyarakat awam kan kita nggak bisa bantah juga, kok ketua umumnya nggak mundur, wakil ketua umumnya lebih mundur, berarti ini menunjukkan bahwa ini lebih ada nilai-nilai poin yang lebih penting juga gitu. Tapi mungkin saja ini juga titipan dari Pak Jokowi bahwa untuk memperbaiki olahraga Pak Zainuddin Amali mau berkorban, mau melepas jabatan, dan tidak mudah. Memang menurut saya tidak banyak dalam sejarah kabinet Pak Jokowi yang kayak seperti Pak Zainuddin Amali ini. Menurut ini saya sejarah luar biasa. Jadi setelah di saat dia berprestasi dia mundur gitu. Oke, baik. Bang Panggi, ini mungkin karena posisi Menpora dengan Waketum PSSI berkelindan ya. Banyak yang kemudian ini kan sebagai posisi Waketum PSSI sebaiknya tidak menjabat juga sebagai Menpora. Tapi kira-kira begitulah. Tapi di luar soal itu Bang Panggi, sehari sebelumnya kemarin kode itu sudah dilempar oleh Menpora bahwa Presiden membiarkan atau membolehkan Menpora untuk fokus di PSSI. Sehari setelahnya muncul pernyataan Pak Jokowi bahwa seolah-olah menegaskan. Ini apakah memang sudah pesan yang ingin disampaikan ke publik ya, bahwa nantinya Menpora akan mundur, atau bagaimana Anda memandangnya Bang Panggi? Ya, kalau kita membaca memang dalam panggung politik ini kan ada panggung depan, panggung belakang ya, yang kadang-kadang kita juga tidak memahami juga sejauh mana apa yang terjadi, kok seolah ini satu rangkaian peristiwa yang saling kait-mengait gitu. Ketika ada kode-kode dari Pak Zainuddin Amali, ada juga kemudian ketika Pak Jokowi juga memberikan sinyal mengizinkan, kemudian beliau ada juga yang kemudian ada wakil ketua umum yang sebelumnya terpilih mundur ya. Kemudian Pak Zainuddin Amali masuk gitu.
ini kan semua rangkaian panjang peristiwa bentangan empiris yang tidak bisa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Nah, saya meyakini ya dengan konteks ini bahwa Pak Jokowi ikut di dalam apa namanya ya dalam konteks ini gitu, dalam rangkaian cerita tadi. Nah, ini yang mungkin juga Pak Jokowi punya agenda, punya kepentingan untuk memperbaiki sepak bola kita. Jadi sinyal-sinyalnya itu bahwa sangat lancar, sangat mudah sekali, itu sudah menandakan bahwa tidak terlepas dari dukungan Pak Jokowi. Gitu. Oke, baik. Bang Ali dan juga Mbak Etiva, kita bicara kemudian siapa yang akan menggantikan Menpora kalau kemudian Pak Menpora saat ini benar-benar memundurkan diri. Tadi Bang Panggi mengatakan ini bisa jadi kemudian jatah Partai Golkar begitu. Terlepas ini adalah hak prerogatif Presiden. Bang Ali, apakah memang ini akan kembali diberikan ke Partai Golkar, artinya secara politik begitu, atau ada sosok lain yang kemudian atas pertimbangan yang lain ini bisa dipilih oleh Presiden Jokowi? Tapi dijawab nanti. Kita break dulu di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di MNC News Prime. Halo Bang Panggi, jadi kalau kita bicara siapa tentu masih tanda tanya, tapi kita kan kemudian bisa mungkin memprediksi siapa kemudian yang bisa menggantikan posisi Menpora dari Partai Golkar. Apakah Anda juga meyakini bahwa ini akan dari Partai Golkar atau kemudian bisa jadi partai yang dari partai yang lain? Kalau kemudian dari Golkar, ini sosoknya mengarah kemana kalau dari bacaan Anda? Ya, kalau kita lihat dari saku atau kode Pak Jokowi, kemungkinan saya termasuk sama mazhabnya dengan Bang Ngabalin. Ini kursi ini akan diberikan kembali kepada Partai Golkar, kader terbaiknya akan diminta kepada Ketua Umum Pak Erlangga karena Golkar sudah berkorban, menterinya berkorban untuk sepak bola nasional. Jadi tugas mulia yang diberikan mungkin ya, dan nggak mungkin Bang Zainuddin Amali itu maju sebagai calon atau menjadi pengurus PSSI tanpa seizin Pak Jokowi dan lain-lain. Jadi yang kedua alasan saya adalah instabilitas politik. Pak Jokowi itu kan lebih cenderung memilih stabilitas politik. Artinya jangankan sampai berkurang Bang Reinhardt ya, bertambah saja itu masih ingin nambah lagi gitu kursi partai koalisi. Apalagi berkurang itu akan membuatkan konfrontasi. Sedangkan hari ini aja partai koalisi ingin ada tambahan kursi menteri, bukan dikurangi gitu. Jadi dari situlah saya berkeyakinan bahwa kursi yang ditinggalkan oleh Bang Zainuddin Amali itu akan kembali kepada Golkar. Dan karena Golkar adalah kader terbaik. Yang kedua adalah begini Bang Reinhardt, di satu sisi saya sangat bahagia bahwa baik Pak Erick Thohir maupun Bang Zainuddin Amali ini bukan chemistry-nya udah dapat. Di SEA Games Bang Ngabalin tahu tangan dingin mereka gitu. Di event-event internasional mereka adalah orang-orang yang terbaik menurut saya. Jadi kita apresiasi bahwa bagaimana prestasi Pak Erick Thohir dalam event-event olahraga, bagaimana prestasi Pak Zainuddin Amali, kita tidak perlu meragukan tangan dingin mereka. Dan saya juga berkeyakinan di tangan dingin mereka, kompetensi, kapasitas, dan pengalaman mereka, track record mereka di olahraga, termasuk bola, saya pikir olahraga kita akan baik. Tapi ada satu hal yang membuat saya, Pak Zainuddin Amali sudah menyelamatkan juga bahwa apa yang disampaikan statement Pak Jokowi bahwa menteri itu harus fokus. Jadi ini yang saya apresiasi dari Pak Zainuddin Amali. Beliau ingin menjaga citra presiden juga, menjaga wibawa dan marwah presiden bahwa konsistensi sikap presiden dulu adalah menteri ini harus fokus, nggak boleh terpecah konsentrasinya. Nah itu terjawab dalam dialektika antitesis sintesis tesisnya dari Bang Zainuddin Amali, dan ini kita harus hormati bagaimana fatsun politik beliau jaga gitu. Oke, Bang Panggi. Kemudian soal Bang Erick Thohir mungkin ini juga penting, tetapi karena memang untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional, mungkin dianggap masih bisa fokus nanti di Kementerian BUMN meskipun sudah menjadi ketua umum PSSI. Baik. Bang Panggi, ini soal kemudian siapa yang sosok siapa yang mengerucut, apakah menurut Anda sudah mulai terlihat atau masih abu-abu? Dan begini, kemudian kita kembali lagi ke isu reshuffle ya, ini yang sempat menguat, tapi kemudian hilang lagi. Nah, kalau kemudian kursi Menpora nanti kosong dan akan ada penggantinya, apakah ini bisa jadi pintu masuk isu reshuffle muncul kembali? Ya Bang Reinhardt, bukan tidak mungkin memang reshuffle itu tetap aja, tapi jangan lupa Bang Reinhardt ya, Bu Etiva juga tahu, Bang Ngabalin tahu, kalau didesak-desak, ditekan-tekan Pak Jokowi itu untuk reshuffle justru nggak pernah terjadi. Gitu. Jadi kalau kemudian agak riuh ya, ada gerasak-gerusuk,
atau bising di media tentang resapel ini justru nggak jadi lagi, justru yang senyap-senyap itu yang jadi selama ini. Ya apalagi Pak Jokowi setahu saya, mohon maaf, beliau tidak suka ditekan-tekan. Nah itu yang kemudian yang terjadi, bagaimana seolah-olah mohon maaf kita kena prank gitu. Semua orang udah dipanggil ke istana, Rabu Pon, semua orang udah yakin, sudah diwawancarai, tapi kan nggak terjadi. Jadi soal apakah ini pintu masuk untuk resapel saya nggak tahu, karena kalau saya sih Bang Rehat diminta pendapatnya, bagaimana pendapat saya sebagai analis atau ilmuwan politik? Bagi saya resapel ini sudah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena ini sampai Pak Jokowi bertugas hanya sampai Februari 2024. Artinya ini nggak sampai setahun lagi, 11 bulan. Pertanyaannya, apa yang bisa diberikan oleh menteri baru? Mereka beradaptasi, bekerja lagi mulai dari nol, kemudian mereka harus mampu bersosialisasi lebih cepat, belum tentu juga akan lebih baik daripada menteri sebelumnya. Karena memang approval rating atau level confidence-nya Pak Jokowi kan udah 70% kepuasan Pak Jokowi terhadap pemerintahan sekarang. Jadi menurut saya resapel ini kalau hari ini hanya, apalagi terkesan resapel berbasis letupan bagi-bagi kue kekuasaan, itu tidak baik untuk citra presiden. Jadi saran saya Pak Rehat, lebih baik tidak usah resapel kalau hanya untuk power sharing, hanya bagi-bagi kue kekuasaan. Lebih baik resapel itu tetap kepada mazhab lama, yaitu rute resapel berbasis letupan kinerja, bukan resapel hanya untuk bagi-bagi menteri gitu. Karena banyak juga Bang Ali Ngabalin, terima kasih banyak Mbak Etiva, terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago sudah bergabung di MNC News Prime malam hari ini. Sehat-sehat semuanya, terima kasih, selamat malam. Salam hormat, salam sehat, Bang Rehat. Ya, dan demikian MNC News Prime untuk hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.